Halo kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya benar-benar tertarik ingin memberitahu kalian sebuah headset baru dari JT, yaitu JT08 Pro yang sudah ada di depan saya ini ya. Dan mungkin kalian memang pernah tahu JT atau bahkan belum kenal ya, walaupun saya udah pernah bahas juga beberapa headset mereka. Dan kali ini JT benar-benar memberikan impresi yang berbeda dari biasanya, karena saya sampai bingung nih, saya ngerasa ini bukan JT, tapi ya pokoknya kita cek satu-satu aja. Di dalam paket penjualannya yang kalian dapatkan sudah pasti adalah headsetnya, lalu ada satu kotak yang isinya itu buku manual dan kartu garansi yang udah jadi satu, lalu ada kabel charger yang udah Type-C, dan kabel AUX dengan panjang 1,2 meter. Ya, dan ini adalah JT08 Pro, sebuah headset casual mereka yang paling baru. Dan kebetulan memang impresi yang saya dapat dari headset ini tuh benar-benar bagus ya. Desainnya sendiri ini benar-benar simple, polos, sangat-sangat clean, benar-benar nggak seperti JT yang sebelumnya. Headset sebelumnya tuh banyak banget desain yang nambahin aksennya macem-macem sampai brandnya ditonjolin sekalipun. Tapi di JT08 Pro ini sedikit berbeda. Dia lebih clean, lebih polos, lebih keren, lebih casual banget ini. Mungkin di bagian extendernya aja ada logo JT yang menurut saya nggak terlalu mengganggu karena kecil dan warnanya yang mirip sama kayak pantulan kaca. Di bagian ear cup-nya sendiri juga polos banget, enak dilihat, ada aksen embel-embel kayak garis-garis tapi nggak terlalu kelihatan. Di bagian extendernya sendiri ini juga jaraknya lumayan pendek ya, nggak terlalu panjang, karena headset ini menurut saya juga udah cukup enak walau nggak di-extend. Bagusnya, desain yang JT08 Pro kasih ini bisa kalian fold, bisa kalian teguk, jadi lebih menghemat tempat kalau kalian bawa di dalam tas. Tapi saya ada kendala di bagian earpad-nya, karena punya saya setelah 1 hari pakai itu memang sobek dan saya harus cari spare-nya buat gantiin ya. Tapi ini bukan kesalahan dari brandnya ya, ini kesalahan murni dari saya karena ketarik sesuatu. Dan earpad pengganti yang punya saya ini bahannya saya cari yang mirip sama aslinya ya, walaupun nggak bisa mirip banget, tapi setidaknya yang asli kurang lebih seperti ini, sama-sama pakai kulit sintetis juga ya, cuma bedanya yang punya saya ini ada bagian yang dijahit di depannya ya, dan beda jaraknya cuma beberapa senti aja, jadi nggak terlalu kerasa bedanya. Dan kenyamanan di kepala headset ini tuh bener-bener enak banget dipakai. Bener-bener walaupun kita ngangguk-ngangguk kayak gimana, rasanya lebih solid di kepala gitu, nggak terlalu kegeser banget. Walaupun ya tetap ada kegeser dikit-dikit ya kalau kepala kita gerak-gerak, tapi masih dalam taraf yang cukup aman. Dan di bagian build quality-nya yang menurut saya ini kurang terlalu reliable atau bisa dipercaya, karena emang jaraknya dikit banget waktu saya renggangin kayak gini, dan cukup bikin saya khawatir gitu apakah bakal patah atau enggak. Jadi mungkin kalau pemakaiannya wajar ya harusnya sih nggak apa-apa ya. Dan berat headset ini sendiri itu ada di angka 230-an gram ya, dan ini memang cukup ringan untuk sebuah headset. Sekarang kita lanjut untuk melihat fungsi-fungsi tombol yang ada di headset ini. Jadi di headset ini tuh tombolnya ada di belakang. Iya, biasanya JT naruhnya di depan ya, tapi kali ini di belakang. Ini sehat, ini agak bener. Nggak agak bener, emang bener ini harusnya di belakang. Dan di sini ada 4 tombol yang bisa kalian pakai, mulai dari tombol power yang fungsinya menyalakan dan mematikan, lalu tombol plus yang fungsinya menaikkan volume atau next track, lalu tombol minus yang fungsinya untuk menurunkan volume atau previous track. Lalu ada tombol mode yang fungsinya adalah merubah bagaimana mode yang kalian pakai di headset ini. Jadi di sini ada 4 mode yang bisa kalian pilih. Yang pertama, koneksi lewat Bluetooth yang udah versi 5.3. Lalu yang kedua ada mode pakai colokan AUX. Lalu yang ketiga ini kalian bisa pakai micro SD ya, ada slot micro SD di bagian atas ear cup-nya. Mode yang terakhir ini adalah mode radio.
Sekarang adalah bagaimana kualitas suaranya. Dan kualitas suara di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi saya coba itu emang pakai Bluetooth sama pakai kabel. Dan kedua mode ini punya perbedaan yang cukup signifikan ya. Mulai dari yang pakai Bluetooth atau wireless ini suaranya terkesan lebih ke V-shape ya, tapi V-shape-nya itu nggak apa ya, bagian tengahnya itu nggak terlalu mundur banget kok. Jadi bagian bassnya ini yang cukup kerasa, nampol, tipe-tipe yang bassnya cukup tight, rapet, bulet gitu ya. Lalu bagian treble yang kerasa cukup extend ya, panjang ya, kerasa stringnya itu lebih ngecring, cukup lumayan, dan tipenya bukan yang nusuk di telinga gitu ya, jadi masih enak didengerin, bassnya juga enak banget didengerin. Lalu bagian vokal juga kerasa lebih aman lah, posisinya tuh nggak mundur-mundur banget kok, jadi masih kita bisa dengar dengan jelas bagian vokalnya. Lalu di bagian detail musiknya sendiri ini juga cukup bagus menurut saya, dan separasi dalam musiknya tuh juga bener-bener kerasa ya, walaupun nggak bagus banget kok, tapi tarafnya udah aman dan enak buat didengerin. Dan yang kedua, sekarang suara kalau pakai kabel aux-nya ya, jadi saya cukup kaget ya waktu colok aux-nya dan saya coba dengarkan musik. Volumenya itu tiba-tiba kerasa langsung turun berbeda jauh dari waktu pakai Bluetooth. Jadi volumenya itu juga berbeda, lebih keras yang pakai Bluetooth daripada yang pakai kabel, dan tipe suaranya pun juga ikut berubah. Jadi yang sebelumnya tadi kayak apa ya, karakter V-shape gitu ya, yang bass menonjol, treble juga menonjol, terus tiba-tiba pakai kabel suaranya tuh jadi kayak warm, tapi warm yang cukup apa ya, mendem gitu ya. Rasa jadi kurang hidup gitu rasanya, tapi ya kurang saya rekomendasiin lah kalau kalian pakai headset ini tuh di mode aux. Rasanya ya ini emang fungsinya bagusnya emang buat wireless sih. Dan juga kalau misalnya kalian ini suka nonton pakai headset ya, ini juga suaranya enak banget buat nonton ya, entah itu anime atau film macam-macam ya. Pokoknya suaranya tuh kerasa lebih hidup lah, kerasa menggelegar juga karena bassnya yang cukup enak didengerin, dan bagian-bagian suara-suara orang ngomong atau apapun lah, pokoknya buat nonton ini suaranya cukup asik. Dan tak lupa juga kalau headset ini itu punya mikrofon yang gimana ya, kalian sendiri dengerin aja lah ini. Ya, dan ini adalah suara yang kalian dengarkan berasal dari mikrofonnya si CT8 Pro. Cuma ini mikrofon yang menurut saya kualitasnya apa adanya aja ya. Jadi kalau kalian denger ini suara saya emang seperti narasumber di TV-TV lokal gitu ya. Rasanya kurang ya, bisa berkomunikasi tapi suaranya kurang clean, kurang bersih ya. Terkesan agak dalam, lumayan ngebas dan kerasa gema banget ya. Jadi mikrofonnya ini ya cukup aja ya mungkin. Oke, jadi gimana kualitas mikrofon yang bisa kalian nilai sendiri lah ya. Saya akan anggap ini mikrofonnya apa adanya aja. Lanjut, sekarang bagian apa lagi nih? Kalau misalnya sebuah headset wireless itu yang dikhawatirkan baterainya. Jadi saya udah coba headset ini tuh kurang lebih seminggu setengah atau hampir 2 minggu ya, pokoknya segitulah. Dan penggunaan saya itu 3 jam dan 1 minggu tuh 3-4 harian lah, dan itu cukup lumayan ya waktu ini pakai. Sampai sekarang baterainya belum habis sampai video ini direkam. Dari awal emang saya nggak cas dari beli ya, jadi durability-nya menurut saya ini cukup bagus ya. Karena JT sendiri ngeklaim kalau baterainya yang 500 mAh ini bisa tahan sampai 36 jam waktu untuk mendengarkan musik, dan bener-bener waktu yang cukup panjang untuk kalian habisin baterainya si JT08 Pro ini. Dan waktu pengecasan ini diklaim mungkin ada 2,5 jam sampai 3 jam ya sampai baterainya penuh lagi dari kosong. Ya, jadi itulah yang bisa saya bahas tentang JT08 Pro ini ya, dan impresi yang saya dapat memang cukup bagus lah buat JT ini, karena JT08 Pro ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari headset JT casual yang sebelumnya, karena yang ini desainnya benar-benar saya suka banget, lebih clean, lebih simple,
dan kenyamanan yang dikasih juga bagus, suaranya cakep, daya tahan baterai lumayan. Tapi yang saya sayangkan ya dari build quality-nya aja yang kayaknya kurang kurang aman, sama mikrofonnya ya kalau kalian dengar. Jadi saya bisa sangat rekomendasikan headset ini ke kalian-kalian yang mungkin suka dengan daya tahan baterainya yang cukup panjang, terus bisa dibawa kemana-mana, lebih ringkes, suaranya yang cukup enak, dan tidak sering berkomunikasi pakai headset. Dan buat yang mau ngambil, harga yang bisa kalian dapat untuk GT08 Pro ini ada di 299.000. Ya, mengingat harganya mungkin kalian harus mikir dua kali ya. Kalian harus tentuin pilihan yang utama kalau kalian mau pakai headset itu kebutuhannya buat apa gitu ya. Sekian pembahasan saya soal GT08 Pro. Oh, cok lali di like, gak di like yuk. Ora popo. Matur suwun. Tumben CT sehat.